Oke, Oke, selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah bergabung dalam Zoom. Ini merupakan pembekalan pertama dan pembekalan yang wajib yang dilakukan. Jadi nanti akan ada presensi dari para APL untuk teman-teman agar teman-teman bisa ya bisa melaksanakan program KKN dengan baik. Akan ada beberapa presentasi teman-teman. Yang pertama nanti dari saya, kemudian dari teman-teman HPL, kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab. Silahkan teman-teman kalau ada yang masih bingung, silahkan bisa bertanya ya. Baik, ini merupakan KKN angkatan yang ke-68. Kemudian ini di gambar ini di Temanggung, tapi sebenarnya kita akan ke Botodayaan di Gunung Kidul. Kemudian strukturnya, nah teman-teman bisa dilihat di struktur seperti ini. Jadi teman-teman ada yang di paling bawah adalah mahasiswa atau peserta KKN. Jika teman-teman mengalami kesulitan ataupun permasalahan dan lain sebagainya, teman-teman langsung bisa menghubungi asisten pendamping lapangan. Jadi setiap kelompok akan ada asisten pendamping lapangan, kemudian teman-teman bisa menghubungi, bisa dipecahkan di APL terlebih dahulu, jika tidak bisa kemudian baru ke DPL. Setelah ke DPL, nanti DPL akan berkoordinasi jika memang, semoga masalahnya tidak ada yang besar ya, semoga hanya masalah-masalah ringan. Kemudian nanti akan ada uh, koordinasi dengan PKKN jika ada permasalahan yang memang perlu dipecahkan secara general. Uh, Satu hal yang perlu saya garis bawahi teman-teman, bahwa ini tidak boleh langsung ke PKKN ataupun ketua LPPM, apalagi rektor Sanata Dharma. Lebih baik teman-teman berjenjang, jadi yang ke APL terlebih dahulu. Kalau APL tidak bisa menyelesaikan, berarti bersama DPL, kemudian ke PKKN atau ke ketua panitia, kemudian baru LPPM, kemudian rektor Sanata Dharma. Kemudian jadwal kegiatan pembekalan sebenarnya dari 4 April, tapi karena sebelum itu pembagian kelompoknya belum jelas, jadi baru kita baru mendapat pembagian kelompok secara jelas atau benar itu setelah libur Lebaran, teman-teman. Jadi ini merupakan pembekalan pertama secara daring. Jika teman-teman ingin mengadakan pertemuan dengan kelompok, boleh silahkan. Sebelum akan ada observasi lapangan, silahkan. Kemudian ini adalah rentang waktu kegiatan pelaksanaannya, teman-teman. Jadi 25 Juni ini teman-teman akan mengambil biaya hidup dan perlengkapan di lokasi. Nah, satu hal Enggak mau. yang perlu saya garis bawahi adalah teman-teman bisa bertemu dengan kelompoknya masing-masing atau berdiskusi di WA group. Kemudian teman-teman bisa memilih ketua kelompok maupun wakil atau koordinator yang bisa dijadikan apa istilahnya, yang bisa bertanggung jawab atau yang bisa merangkul semua anggota kelompok. Nah, kemudian yang mengambil ini biaya hidup atau perlengkapan lokasi adalah koordinatornya atau ketua kelompok, dan wakil boleh. Kemudian pelepasan ini bukan Januari ya teman-teman, ini 26 Juni 2024. Kemudian bisa di auditorium, bisa di lapangan. Nanti kita beritahukan. Kemudian ini teman-teman, para APL mungkin akan memberitahukan informasi secara mendadak. Kadang-kadang ada info-info yang memang harus berubah. Dan itu kadang H-1. Sebenarnya teman-teman APL sudah bekerja secara baik. Jadi hanya informasi-informasi itu memang dari tim PKKN kadang-kadang um, istilahnya tidak lalu jauh-jauh hari. Kemudian jadi teman-teman jangan sampai ya teman-teman menyalahkan teman-teman APL, karena teman-teman APL juga sudah berusaha dengan baik. Kemudian pelaksanaannya,
pelaksanaan kegiatan KKN yakni 26 Juni sampai 25 Juli 2024. Kemudian 25 Julinya ada penarikan biasanya di Balai Desa. Kemudian setelah di Balai Desa nanti teman-teman kembali ke kampus. Kemudian nanti di kampus kita ada upacara penarikan. Kemudian ini pengumpulan nilai. Lalu ada rapat evaluasi. Ini teman-teman tidak usah perlu khawatirkan. Jadi ada pengumuman nilai yang paling penting. Kemudian lain-lain. Jika teman-teman membutuhkan salah satu program teman-teman, biasanya satu kelompok itu terdiri dari beberapa anggota dan satu anggota atau satu mahasiswa atau mahasiswi diwajibkan untuk mengirim atau membuat satu program. Jadi satu mahasiswa membuat satu program, kemudian nanti akan dikumpulkan menjadi satu setelah observasi, tentunya setelah observasi lapangan. Kemudian setelah dikumpulkan nanti teman-teman bisa membuat skala prioritas untuk program-program yang akan dilaksanakan. Satu program wajib yang harus dilaksanakan sebagai program kelompok adalah program pengumpulan local story atau pengumpulan cerita-cerita rakyat yang ada di dusun-dusun teman-teman. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan dari teman-teman sebelum saya lanjut? Apakah sudah jelas? Silahkan, Mak Mita ya. Ada pertanyaan, Mak Mita? Nah, silahkan. Silahkan, Mbak Adena Salianti. Selamat sore, Bu. Saya Ardena dari kelompok 69. Saya mau bertanya, apabila tanggal 29 Juli itu pengumpulan nilai KKN dan rapat penilaian evaluasi itu kalau tidak bisa hadir, kalau berhalangan hadir gimana, Bu? Oh iya, terima kasih pertanyaannya. Panggilannya siapa nih? Mbak Dena atau Mbak Aden? Mbak Dena ya? Dena. Mbak Dena, makasih pertanyaannya Mbak Dena. Jadi teman-teman yang perlu di ini apa namanya yang perlu diperhatikan sama teman-teman sampai penarikan saja ya. Jadi sampai 25 Juli. Tapi setelahnya teman-teman nggak perlu perhatikan yang setelahnya ini untuk tim PKKN, panitia KKN. Kalau teman-teman hanya sampai 25 Juli penarikan. Waktu penarikan sebelum penarikan diusahakan untuk laporannya sudah jadi ya teman-teman ya. Iya. Apakah? Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Sama-sama. Iya. Makasih pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Sebelum lanjut. Izin bertanya, Kak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Vita. Tadi kan dijelaskan, Kak, bahwa satu mahasiswa nanti itu membuat satu program. Nah, untuk programnya sendiri itu apakah harus sesuai dengan asal dari prodi kita atau itu dibebaskan, Kak? Terima kasih. Kembali kasih Mbak Vita. Terima kasih banyak pertanyaannya. Ya, paling penting adalah teman-teman observasi terlebih dahulu di lingkungan KKN-nya. Kemudian setelah observasi itu pasti teman-teman akan bertemu dengan beberapa orang. Kemudian bisa ditanyakan potensi-potensi wilayahnya. Jadi program KKN dimulai dari pengenalan atau observasi dari potensi wilayahnya. Kemudian dari potensi wilayahnya itu teman-teman bisa beranjak ke program-program yang akan dibuat. Bisa disesuaikan dengan prodi, tapi tidak selalu wajib untuk disesuaikan sesuai dengan prodi. Misalnya, teman-teman pintar nari nih, tapi bukan nggak ada di jurusan tari ya, tapi memang dibutuhkan oleh daerah tersebut. Berarti teman-teman bisa ya. Yang terpenting kalau misalnya ada pelatihan dan lain sebagainya, teman-teman bisa handle itu. Jadi tidak selalu wajib misalnya dari farmasi terus harus yang pengobatan atau
penyuluhan obat seperti itu tidak harus seperti itu, tapi disesuaikan dengan kebutuhan dari daerah tersebut. Ya, ada pertanyaan lagi Mbak Vita mungkin atau kurang jelas? Seperti itu dulu Kak. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Ya, lalu kemudian teman-teman waktu penyusunan program, ini kadang teman-teman butuh narasumber ya, silahkan saja. Nah, untuk narasumber yang dosen USD ini ada tornya, kemudian ada uh, ada tornya, kemudian diserahkan lewat sekretariat PKKN, kemudian ada presensi pertemuan tempat materi jika memang mengundang narasumber dosen. Itu kalau misalnya teman-teman bisa sebagai narasumber nggak apa-apa, langsung aja. Ada satu catatan penting buat teman-teman yakni teman-teman bisa mengajukan proposal untuk kegiatan teman-teman, bisa tanya lebih lanjut ke APL tentang hal ini ya, karena memang ada beberapa proposal yang bisa dinanai, khususnya yang KKN. Kemudian ini jika nomor 4 ini kalau misalnya narasumbernya masih dosen USD, transportasi dan akomodasi memang yang menanggung akan teman-teman. Kemudian terima kasih sama ucapan terima kasih. Ada tembusan juga di Ketua LPPM. Kemudian ya kalau ini beres administrasi sama ya semuanya. Kalau teman-teman ada beberapa daerah yang memang mewajibkan teman-teman itu konsumsinya dari warga setempat. Jadi teman-teman bisa bawa misalnya Indomie atau makanan-makanan yang instan. Kalau misalnya memang ada beberapa daerah yang diwajibkan untuk warganya yang memasak. Tapi kalau misalnya ada opsi lain, misalnya di daerah tersebut membolehkan teman-teman masak sendiri ya silahkan, teman-teman juga bisa masak sendiri. Tapi biasanya kalau di Gunung Kidul teman-teman warganya ramah-ramah, kalau teman-teman main ke sana ke rumah-rumah warga biasanya disuruh makan. Jadi beruntung kalau teman-teman dapat yang di Gunung Kidul juga. Kemudian kontak keadaan darurat jika ada kecelakaan. Jadi yang baik yang menimpa mahasiswa KKN, semoga tidak ada ya teman-teman kalau observasi atau pada saat penerjunan ataupun penarikan, teman-teman ada yang beberapa mungkin bawa motor ya, tapi memang maksimal kalau tidak salah hanya 3. Nah, jadi hati-hati aja, pelan-pelan aja. Keselamatan yang penting. Oke, kemudian sakit parah, silahkan. Nanti bisa langsung menghubungi DPL, menghubungi saya bisa, karena ini keadaan-keadaan darurat. Atau ke Pak Rio sebagai PKKN. Lalu ini ada DPL, APL, oke. Terus kemudian ada sekretariat PKKN di hotline-nya juga ada. Oke, kemudian kunjungan pra penerjunan dilakukan secara mandiri atau terkoordinir. Tapi saran saya, teman-teman semua bisa berkoordinasi dengan APL. Jadi satu APL kan beberapa kelompok. Nah, ini teman-teman bisa berangkatnya bisa bareng-bareng nih. Soalnya kalau misalnya sendirian-sendirian, suasananya seperti ini, kondisinya hujan, jalanan juga licin, dan medannya cukup menantang ya teman-teman, lebih baik kita bareng-bareng aja. Jadi bisa ditentukan mau kapan untuk pra penerjunan. Jadi seperti observasi, kemudian setelah observasi baru penyusunan program. Nanti waktu ada program-programnya, misalnya satu kelompok ada 8 teman ya. Lalu 8 teman ini kan satu orang harus mengajukan satu program. Kemudian berarti ada 8 program tambah satu program wajib yang local story itu. Kemudian nanti dari 9 itu bisa diseleksi mana saja yang akan diprioritaskan. Ya at least 5. Jadi 5 itu termasuk yang local story. Yang paling penting adalah ini teman-teman, sosialisasi dengan penduduknya. Jadi sosialisasi dengan penduduk itu penting sekali, apalagi di Gunung Kidul karena memang ini ya, warganya ini sangat
sangat sangat menaruh perhatian banyak. Kalau misalnya kemarin-kemarin mahasiswa KKN yang di Boto Dayaan itu lumayan dikenal baik, teman-teman, karena sebelum yang angkatan 67, kalau nggak salah 66 ya, angkatan 66 itu mereka bikin eventnya tuh besar banget. Jadi mengundang seluruh Boto Dayaan, dan itu ada pasar kaget kayak gitu um, di kelurahannya. Terus ada lomba-lomba lomba-lomba seperti lomba-lomba apa ya, istilahnya senam untuk ibu-ibu. Lalu ada kesenian juga, jadi paginya kesenian dari anak-anak, dari ibu-ibu, kemudian ada lomba senam dari ibu-ibu. Malamnya teman-teman ditutup dengan band dari Sanata Dharma. Uh, siapa ya yang tahu band dari Sanata Dharma namanya apa? Ada yang tahu teman-teman? Jackson. Saxon, ya. Makasih Mas William ya. Ya, ya. Jadi silahkan teman-teman kalau memang mau diusung, misalnya nih teman-teman satu Boto Dayaan ini ada satu program besar yang akan diusung. Jadi teman-teman bisa memilih satu koordinator yang tingkat Boto Dayaan. Kemudian satu program itu dijadikan program besar bersama. Kemudian mungkin nanti saya akan toleransi jika teman-teman akan ada satu program besar, maka mungkin per kelompok 4 program saja tidak apa-apa. Oke. Nanti kita diskusikan bersama ya teman-teman. Juga kita mungkin konsultasikan juga ke Pak Lurah di sana apakah Pak ingin mengadakan seperti itu lagi atau tidak. Oke, ini nanti bisa memberitahu kepala padukuhan atau kepala lurah atau desa jika akan observasi teman-teman. Nanti akan ada surat dari PKKN juga. Jadi dikoordinasikan dengan APL. Dengan DPL juga, lalu kemudian akan ada surat, jadi kita bisa memberitahukan ke kepala padukuhan dan kepala Pak Lurah atau kepala desa. Oke, saya stop di sini dulu. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Masuk tiba-tiba. Silahkan, Mas Vincent ya. Iya Kak. Terima kasih Kak atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan namaku Vincentius Nito dari kelompok 51. Di sini aku pengen bertanya Kak, sesuai dengan yang tadi di atas itu loh Kak, tentang jadwal KKN itu Kak. Nah, di sini kan aku dan juga ada beberapa teman-teman yang sedang mengikuti kegiatan MBKM ya Kak ya, Kampus Merdeka itu Kak. Nah, di samping itu jadwalnya itu bertabrakan Kak. Jadi kalau misalkan tadi kalau tidak salah saya baca itu tanggal 25 Juni ya Kak ya penerjunannya, 26 Juni ya Kak ya. 26 Juni hingga 25 Juli. Sementara untuk kegiatan MBKM di angkatan ke-6 ini kan selesai 30 Juni Kak. Ditambah ada juga mungkin beberapa teman yang mengikuti MBKM itu ada kayak kegiatan ujian sertifikasi Kak di pertengahan Juli Kak. Dan juga ada penyusunan laporan akhir per 30 Juni hingga 30 Juli, Kak. Untuk seperti itu, solusinya apa ya, Kak? Ya? Apakah saya harus berkomunikasi dengan APEL atau DPL, Kak? Mungkin itu dulu yang ingin saya tanyakan, Kak. Terima kasih. Oke, kembali kasih Mas Vincent ya. Jadi izin mengkonfirmasi bahwa MBKM ya. Apakah MBKM ini boleh meninggalkan area? Mohon maaf, Kak. Maksudnya meninggalkan area ini ya, Kak? MBKM-nya magang pembelajaran atau kampus mengajar atau apa jenis MBKM-nya? Jenisnya MSIB, Kak. Magang dan studi independen bersertifikat. Oh iya, kalau studi independen aman kok, Mas Vincent. Jadi ikut aja. Kalau misalnya yang ujian sertifikasi nanti bisa menggunakan izin 1 kali 24 jam. Oh, tapi Iya. Kak, mungkin kalau untuk penerjunannya itu bila misalkan apa ya Kak, mundur itu apakah bisa ya Kak? Karena kan untuk studi independen kan sebenarnya ada yang hybrid juga Kak. Nah, untuk yang mendekati akhir-akhir MSIB ini kan
diharuskan onsite, Kak. Misalkan untuk mitra saya itu nanti per tanggal 1 sampai 30 Juni kan harus ikut onsite karena ada final project, Kak. Nah, kalau misalkan itu bertabrakan dengan jadwal penerjunan itu bagaimana, Kak? Oh, I see. Oke. Kira-kira berapa kali ya Mas Vincent untuk onsite-nya untuk MSIP? Oh, untuk onsite-nya ya. Iya. Eh, Kalau tidak salah untuk mitra saya itu terhitung mulai tanggal 1 hingga tanggal 30 Juni sampai graduation alias lulusannya. Oke. Selama 1 selama ini sampai 30 Juli, kalian kemudian agak cari-cari susah ya. Agak susah untuk izinnya ya. Saya coba komunikasikan ke PKKN ya terkait hal ini. Nanti saya akan informasikan ke teman-teman APL agar teman-teman APL bisa menghubungi Mas Vincent ya terkait ini. Oh iya, oke. Makasih, Bu. Sama-sama. Sama-sama. Kok jadi berubah? Tadi bilangnya Kak loh. Saya ngelihat chat Zoom masalahnya. Oh ya. Oh ya. Oke. Oke, lalu oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Eh, saya, saya akan lewati yang ini, kemudian yang catatan akhir. Nah, ini sama. Setiap mahasiswa memiliki minimal 1 program kerja, satu saja cukup. Kemudian program desa ini untuk yang local story bisa, lalu kemudian yang lebih besarnya lagi lebih ke program kebudayaan. Kemudian jam malam jam 9 ya teman-teman, meskipun memang beberapa masyarakatnya memang baik-baik. Nah, kenapa baik-baik? Pasti ada kok istilahnya Suster Cornel. kalau ada acara atau apa biasanya udah sampai malam aja gitu. Tapi saya harap teman-teman juga bisa menjaga apa ya, menjaga diri karena em, ya 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 jam malamnya jam 9 aja. Kalau udah jam 9 lebih baik di pondokan gitu. Kalau misalnya ada yang main ya silahkan. Tapi teman-teman jangan sampai masih ada di daerah-daerah di luar pondokan lebih dari jam 9. Mengantisipasi juga, mengantisipasi mungkin keamanan teman-teman seperti itu. Kemudian juga em, image baik teman-teman juga. Ya. Ini masih yang pertama, teman-teman. Kalau yang penerjunan ini, penerjunan penarikan, ini ada berpakaian rapi, jadi teman-teman biasanya akan dapat kaos KKN. Kaos KKN-nya biasanya merah, kemudian angkatan 68 gitu. Kemudian teman-teman mohon memakai kaos itu, lalu celana panjang atau rok berwarna gelap, jaket alma maternya dipakai ya teman-teman, terutama ketika eh, saat penerjunan di kelurahan, di kantor kelurahan. Jadi di kantor kelurahan itu diusahakan rapi. Kemudian bersepatu, bukan sepatu sandal. Kemudian ini jadwal untuk penerjunannya. Jadi ada jam 7 itu teman-teman, biasanya sebelum jam 7 sih teman-teman. Teman-teman udah mulai persiapan. Nah, waktu penerjunan ini teman-teman uh, diperhatikan tasnya masing-masing. Kalau misalnya sudah sampai ke bab apa hold-nya itu yang buat angkut-angkut barang aman. Tapi kalau misalnya ada beberapa, misalnya ada yang ke auditorium untuk upacara penerjunan atau ada yang ke lapangan untuk upacara penerjunan, pastikan ada satu teman yang menjaga tas teman-teman yang tidak dibawa oleh call itu ya, yang angkut barang-barang. Jadi satu teman, kemudian pastikan barang-barang teman-teman dibawa karena biasanya ada yang sudah sampai lokasi ternyata barangnya masih di kampus. Jadi koordinasi dari teman-teman mungkin ada yang bertugas menjadi koordinator, ada yang bertugas menjadi konsumsi, atau ada yang bertugas menjadi keamanan yang buat jaga-jaga barang seperti itu. Saya cek dulu di chat. Oh iya, kalau misalnya yang
tugas refleksi pertama ini tidak apa-apa teman-teman bisa dikomunikasikan dengan teman-teman APL untuk agak deadline-nya agak mundur ya. Jadi agar deadline-nya bisa dimundurkan biar teman-teman bisa tetap mengumpulkan pembekalan nilainya presentasi nilainya cukup banyak teman-teman. Jadi waktu pembekalan khususnya tugas-tugas di LMS teman-teman dikerjakan di diusahakan untuk komplit ya pengerjaannya. Iya. Kemudian ini jam 9 upacara. Kemudian nanti setelah upacara nanti akan ada kita bersama-sama ke kelurahan, Botodayaan, kemudian jam 1 ini di penerimaan, kemudian setelah itu teman-teman akan ke pedukuhan masing-masing. Kalau penarikan sama, tapi kalau yang ini 26 ya, 26 Juni, kalau yang ini 25 Juli. Jadi ini ada jam 3 ini, jam 3 teman-teman sudah ada di kampus, tapi paginya kita ada upacara penarikan di kelurahan. Oke. Yang ini tidak perlu, yang perlu kita ini adalah Botodayaan 21 pedukuhan. Kemudian ini teman-teman, terkait dengan kegiatan lapangan, wajib tinggal di lokasi KKN selama pelaksanaan tugas di lapangan dan wajib menjunjung tinggi nama baik alma mater. Termasuk yang ada misalnya PKKS ya teman-teman, yang pencegahan kekerasan seksual seperti itu memang harus benar-benar dijaga. Kemudian ini teman-teman, jika mendapat informasi apapun itu jangan cepat disebarluaskan, tapi dikonfirmasikan terlebih dahulu. Pengalaman dari KKN-KKN sebelumnya itu ada informasi misalnya negatif ya, cenderung disebarluaskan tapi itu belum benar. Jadi hati-hati teman-teman, terutama untuk yang informasi-informasi yang bersifat negatif, tolong ditahan dulu, dikomunikasikan dengan APL atau DPL atau PKKN, baru setelah ada konfirmasi silahkan bisa dikomunikasikan. Kemudian kehadiran dalam kelompok minimal 30 hari termasuk izin meninggalkan lokasi. Nah, ini kalau misalnya ketidakhadiran akan ada kompensasi tugas sesuai kebijakan pengelola. Jadi kalau misalnya nih biasanya kami komunikasi dengan Pak Dukutnya. Kalau ini gimana Pak? Apakah oke? Apakah ada yang kurang atau tidak? Nanti kalau misalnya ada yang kurang berarti memang teman-teman harus ada tugas tambahan. Oleh sebab itu diusahakan maksimal 30 hari ya teman-teman. 240 jam ini dari 30 hari ini. Kemudian yang 240 jam ini jadi teman-teman akan membuat semacam laporan ya teman-teman. Misalnya kalau teman-teman observasi, teman-teman diskusi tentang program, kemudian seleksi program itu bisa dimasukkan juga. Pelaksanaan program bisa teman-teman juga bisa misalnya untuk pelaksanaan program buat video-video atau foto-foto, kompilasi foto, jadi sebagai bukti bahwa memang programnya sudah dilaksanakan. Yang ini penting teman-teman, yang usahakan mahasiswa tidak menjadi kuli atau tenaga kerja warga desa. Jadi kita di sana itu untuk membantu iya, tapi bukan berarti teman-teman itu dimanfaatkan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada program pun, warga juga ikut terlibat. Misalnya, jangan sampai teman-teman misalnya dimintai tolong untuk mengecat. Nah, mengecat tapi teman-teman sendiri yang kerja. Itu jangan. Tapi kalau misalnya teman-teman dimintai bantuan untuk bekerja bersama warga, untuk membersihkan lingkungan, boleh, nggak apa-apa. Nah, tapi bukan lalu warga menyuruh teman-teman untuk bekerja secara mandiri, enggak, jangan seperti itu. Kemudian di Botodayaan teman-teman, ini off record aja ya. Di Botodayaan memang ada satu, saya ini dulu post dulu. Oke, meninggalkan lokasi KKN
Nah, ini ada yang dimaksud meninggalkan lokasi KKN adalah kepergian dari desa yang ditempati, baik untuk kepentingan KKN maupun kepentingan pribadi. Hanya memang tidak boleh kepentingan seperti bimbingan dan lain sebagainya tidak diperkenankan oleh panitia KKN. Jadi, misalnya kepentingan KKN untuk mengambil barang atau membeli barang di luar daerah itu, atau harus kembali karena uh, mengambil sesuatu yang penting untuk program boleh. Nah, atau kepentingan pribadi misalnya ada nikahan dan lain sebagainya silahkan. Tapi tidak untuk yang hal-hal di luar KKN atau kepentingan pribadi. Kemudian ini ada belangko perizinan lengkap dan benar. Bisa ke APL, bisa, atau ke saya bisa. Tapi jangan lupa teman-teman juga izin ke kepala yang pemilik pondokan ataupun yang kepala dusunnya. Kemudian ini rangkap 3, satu untuk DPL, satu untuk APL, satu untuk DPL atau APL, satu untuk yang ditinggal di pondokan, dan satu lagi dibawa oleh teman-teman waktu bepergian. Kemudian yang ini adalah ketentuannya teman-teman. Jadi teman-teman punya hak satu kali, maksudnya 1 kali 24 jam itu satu hari ya 24 jam. Kemudian dalam sehari bersamaan tidak boleh lebih dari 1 orang. Kecuali teman-teman kalau misalnya memang ada yang sakit dan memang harus dibawa ke apa namanya ke rumah sakit dan itu bukan di daerah yang di Gunung Kidul, berarti yang memang harus diantar seperti itu boleh, tapi tidak lalu kemudian 24 jam. Kalau misalnya yang 1 kali 24 jam ini hanya 1 orang. Jadi misalnya tanggal 21 1 orang, kemudian nanti misalnya tanggal 23 1 orang boleh. Tapi kalau misalnya tanggal 23 kemudian 2 orang itu tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan. Kemudian ini tidak meninggalkan untuk mengikuti kegiatan di kampus seperti pembimbingan dan lain-lain kecuali KRS ya, dan seizin DPL. Mengenakan jaket alma mater ini wajib karena teman-teman sebenarnya masih dalam program KKN. Kemudian jika meninggalkan lokasi untuk pelaksanaan program itu maksimal 6 jam. Jadi ada izin khusus memang untuk 6 jam. Lalu kemudian ada kartu-kartu ini untuk pelanggaran tata tertib, ada pengurangan poin teman-teman, ada 50 poin, 100 poin, dan kartu merah ini yang agak bahaya ya, karena ini ada C atau E, tergantung pelanggarannya. Tapi saya berharap teman-teman nggak ada ya, nggak ada yang dapat kartu kuning, optimis aja. Jadi semoga baik-baik saja. Ya. Nah, saya stop sharing screen. Kemudian nanti kita, ada Mas Ferdian. Mas Ferdian sudah ini ya, sudah hadir. Oke, boleh. Kita mulai di perkenalan untuk para APL. Jadi saya Ika, teman-teman. Saya akan membantu teman-teman sebagai dosen pembimbing lapangan. Jadi kita akan bersama-sama. Mungkin pesan saya ini ya teman-teman, saya mungkin tidak bisa mengunjungi seluruh kelompok teman-teman sesuai dengan waktunya, tapi saya akan usahakan paling tidak di minggu pertama misalnya beberapa kelompok, minggu kedua beberapa kelompok, minggu ketiga dan minggu keempat beberapa kelompok. Seperti itu. Baik, kita mulai dari yang untuk etika pergaulan. Mbak Stefani Cindy, apakah sudah ada? Silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Perkenalin teman-teman, saya Stefani Cindy. Saya di sini sebagai APL kelompok 61 sampai 65. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan terkait etika pergaulan yang nanti kita terapkan di desa KKN. Mungkin teman-teman bisa melihat poster yang ada di LMS.
pengertian-pengertian etika pergaulan. Tetapi saya tidak akan menjelaskan yang udah ada di LMS. Saya di sini cuma memberi gambaran gimana nanti yang terjadi di lapangan, jadi desa KKN. Apa aja yang harus kita terapkan. Nah, yang pertama adalah etika dalam berbicara. Etika dalam berbicara, teman-teman harusnya sudah tahu gimana kita berbicara terhadap yang lebih tua atau seseorang yang baru kita kenal. Yang pasti kita harus berbicara dengan sopan. Jangan memakai, kalau bisa teman-teman jangan memakai bahasa teman-teman sehari-hari dengan teman-teman yang lainnya ya. Terus saya memberi pesan, semisal teman-teman tidak bisa berbahasa Jawa, jangan dipaksakan untuk mengikuti bahasa yang ada di sana ya. Lebih baik menggunakan bahasa Indonesia saja. Karena ada beberapa teman-teman yang tidak bisa membedakan mana bahasa Jawa halus dan mana bahasa Jawa kasar. Mending lebih baik menggunakan bahasa Indonesia aja. Terus yang selanjutnya ada etika dalam tegur sapa. Nah, teman-teman di desa KKN nanti itu notabene adalah sebagai tamu ya teman-teman. Jadi di sana kita harus berusaha untuk aktif, untuk selalu menyapa warga-warga yang ada di sana. Nah, seperti contoh, mari Pak, mari Bu, seperti itu. Pokoknya teman-teman jangan pasif kalau di sana. Karena kita sebagai mahasiswa kan warga itu menilai kok mahasiswa Sanata Dharma kok pendiam, kok nggak aktif, kok pasif. Nah, kita harus jaga nama baik universitas kita dengan kita menjadi mahasiswa yang aktif. Nah, itu. Jadi kita aktif nggak cuma di kampus, tetapi dalam di desa KKN, dalam kita bergaul di lingkungan-lingkungan pedesaan, kita juga harus aktif. Terus selanjutnya adalah etika berpakaian ya teman-teman. Lebih baik teman-teman nanti kalau keluar dari rumah pondokan, jangan memakai baju ketat dan celana pendek ya teman-teman. Terkhusus perempuan, tapi nggak cuma perempuan juga, laki-laki juga nggak boleh ya. Even ke warung sebelah rumah pondokan pun tetap disarankan jangan memakai celana pendek, minimal selutut, tapi dianjurkan di bawah lutut ya, memakai celana panjang gitu. Terus selanjutnya adalah etika dalam berkendara. Nah, ini mungkin saya berpesan kepada teman-teman yang mungkin motornya knalpotnya belombongan atau mungkin knalpotnya yang ada suara berisik. Mungkin teman-teman bisa diganti standar dulu, karena desa KKN kita kan Gunung Kidul itu kan sunyi ya teman-teman. Jadi pasti kalau ada suara knalpot sedikit pun pasti berisik banget dan itu bisa mengganggu ketenangan warga. Terus kalau naik motor tuh juga jangan ngebut-ngebut. Kemarin ada permasalahan kalau peserta KKN itu jatuh karena naik motornya ngebut-ngebut dan itu mengganggu pelaksanaan KKN itu sendiri teman-teman, mengganggu pelaksanaan proker-proker. Jadi nanti takutnya teman-teman di situ malah nggak menjalankan proker tapi malah jatuh dari motor terus nggak bisa ngapa-ngapain di sana. Mending nanti naik motornya hati-hati ya kalau misal di sana, karena jalannya juga naik turun juga di sana, jadi nggak rata juga teman-teman itu. Terus selanjutnya etika dalam keseharian. Teman-teman di sana saya nitip pesan buat jangan ada yang bangun siang ya teman-teman. Pokoknya teman-teman tuh wajib bangun pagi semuanya. Ada yang misal ada temannya yang bangun siang, dibangunin walaupun nggak ada proker pun di pagi hari itu tetap harus bangun pagi. Misal teman-teman tinggal dengan bapak atau ibu dukuh, yang perempuan bisa bantu ibu buat memasak, terus yang laki bisa bantu bapak dukuh manasin motor atau membersihkan lingkungan seperti itu. Karena dilihatnya kan juga nggak enak kan, kita di situ tinggal di situ, terus kita sebagai tamu masa kita
bangun siang enak-enakan kan juga nggak etis juga dilihat. Nah, terus untuk jam malam seperti yang Ibu Ike tadi sampaikan, untuk berhenti aktivitas lebih baik itu jam 9. Entah itu aktivitas program kerja, entah itu aktivitas bersantai-santai, lebih baik diberhentikan atau disudah itu ketika pukul 9. Karena kalau di desa jam segitu tuh udah sepi teman-teman, udah masyarakatnya itu udah pada istirahat. Jadi takut mengganggu istirahat warga yang ada di sana. Terus selain itu keseharian yang harus kita terapkan yang ada di sana, semisal nih ada tetangga yang mengalami kesusahan atau membutuhkan bantuan, contohnya, semisal ada tetangga yang panen nih di samping rumah pondokan, kita bisa menawarin bantuan, Bu, bisa saya bantu, Pak, bisa saya bantu, seperti itu. Jadi kembali lagi kita harus aktif di desa tersebut. Nah, untuk etika merokok ini sebenarnya juga semua tergantung di teman-teman ya. Untuk etika merokok, semisal kita di acara tertentu, di rapat bersama bapak-bapak. Nah, di situ kita mengharuskan untuk membaur, untuk saling berinteraksi. Tetapi apakah kita harus ikutan merokok? Nah, itu semua tergantung teman-teman gimana caranya untuk membangun nama baik kampus kita ya. Jadi saya di sini nggak bilang larang atau nggak bilang memperbolehkan, tapi itu semua kembali lagi ke teman-teman, baiknya gimana ya. Nah, mungkin ini aja sih teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya cukup simpel sih dalam etika pergaulan ini, karena semua ini tergantung dalam kesadaran diri kita masing-masing ya. Saya nggak perlu bicara banyak, karena mahasiswa udah pada tahu semua, udah gede, apalagi hidup bermasyarakat harusnya teman-teman udah tahu ya. Pokoknya nanti jangan sampai kami mendengar laporan dari warga atau laporan dari Bapak Dukuh kalau teman-teman itu melanggar norma, aturan, atau adat istiadat yang ada di sana. Itu aja sih teman-teman. Pokoknya kami minta tolong untuk teman-teman bisa menjaga alma mater Sanata Dharma. Itu aja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ya, panggilannya siapa nih? Cindy, Bu. Mbak Cindy ya, makasih banyak Mbak Cindy. Boleh dong tepuk tangannya secara virtual untuk Mbak Cindy. Saya kasih love ya. Wah, iya terima kasih banyak Mbak Cindy. Iya, wah ini dapat tepuk tangan banyak sekali Mbak Cindy. Terima kasih. Oke, setelah Mbak Cindy, jadi kelompok 61 dan sampai 65 dengan Mbak Cindy, kemudian lanjut ya, Mbak Vita, apakah sudah ada di sini? Sudah, Ibu. Silakan, Mbak Vita. Halo teman-teman, sebelumnya kenalin aku dari kelas E, yaitu APL kelas E, namaku Vita. Kalian bisa panggil Vita. Nah, ini aku mau membawakan yang materi PPKS. Nah, ini kita sharing aja ya. Jadi, seperti yang udah dijelasin tadi, misalkan ada, halo, misalkan ada yang pakaian nih, kan tadi udah dijelaskan dari Kak Cindy juga. Nah, itu tuh pakaian juga harus dijaga ya teman-teman di pondokan maupun di luar pondokan, karena itu tuh emang penting, karena itu yang dapat memicu terjadinya si kekerasan seksual ini sendiri. Terus tadi juga udah diungkapin juga kan, misal kalau emang amit-amit jangan sampai terjadi ya, emang ada kejadian, nah itu kalian bisa di-keep dulu, terus cerita ke kita, terus biar kita nanti bisa kayak rembukan gitu loh. Terus pol-polan ya mungkin nanti kita bisa kayak melapor ke Satgas gitu. Terus, oh iya teman-teman, misalkan nih, kan kalian pasti yuk parnoan gitu kan di tempat yang baru, misal mau ke kamar mandi atau keluar. Nah, itu bisa banget kalian itu ngajak temen satu atau dua itu juga bisa. Kan nggak mungkin kan kalian kayak sendiri, tapi ini tuh sebagai bentuk penjagaan diri juga kan. Jadi kalian harus ngajak temen gitu kalau mau keluar, kamar mandi atau kemanapun. Terus ini tuh juga berlaku nggak cuma cewek juga ya, cowok juga. Karena kekerasan tuh nggak mandang
cewek atau cowok. Jadi sebaiknya yaitu tadi ngajak temen. Terus misal ada temennya yang ngomong kasar atau apa ya, saru atau seksual gitu, langsung dibilangin janganlah ngomong kayak gitu. Itu tuh kayak merupakan sesuatu yang nggak baik juga gitu loh. Jadi kita ingetin dia biar nggak kebiasaan kayak gitu. Terus apalagi ya? Ada yang mau ditanyain dari teman-teman nggak? Nggak ada. Jadi ya itu pokoknya dari pakaian. Terus misal nih kalian disiul-siulin warga. Nah itu lihat dulu dia tuh emang mau manggil kalian atau gimana. Kan nggak semua orang yang kayak kayak manggil gitu tuh emang antara nggak tahu nama atau emang gimana. Tapi kalau emang gelagatnya udah aneh, udah mending kalian permisi terus tinggalin gitu aja. Terus kalau bisa kalian yang sopan lah di sana dari tutur ngomongnya, terus cara gerak-gerik kalian gitu yang sopan. Terus misal kalian mau numpang ke ke toilet warga gitu juga minta tolong ke warga. Tapi sekali lagi ngajak temen ya buat mengantisipasi aja biar aman gitu. Sudah Ibu sepertinya itu aja sih. Jangan lupa lapor, misal ada apa-apa jangan disebarin tapi lapor dulu. Makasih Makasih. banyak, Mbak Vita. Kita beri tepuk tangan juga untuk Mbak Vita. Mbak Vita boleh tanya, Mbak Vita kelompoknya kelompok mana ya? Kelompok berapa sampai berapa ya Mbak Vita ya? Kelompok 66 sampai 70 Ibu. Hmm, Oke, jadi kelompok 66 sampai 70 dengan Mbak Vita ya. Ya, Ya. makasih banyak Mbak Vita. Ya, Lanjut, Ibu. kalau nggak salah Mas Ferdian ya, setelah Mbak Vita ya. Untuk analisis potensi wilayah. Iya, betul. Oh ya, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Ika atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, di sini namaku Ferdian Nugroho Fandi. Aku dari Prodi Manajemen. Di sini aku jadi APL, asisten pendamping lapangan dari kelompok 71 sampai 75. Nanti kalau misalnya teman-teman ada kesulitan bisa hubungi aku aja kayak gitu. Nah, di sini langsung aja biar lebih efisien waktunya, aku akan jelasin sedikit terkait analisa potensi wilayah. Nah, analisa potensi wilayah ini digunakan untuk apa? Nanti digunakan untuk dasar teman-teman dalam pembuatan program kerja teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa lakukan analisis potensi wilayah ini nanti ketika teman-teman ada kunjungan, kunjungan, ada kunjungan ke daerah KKN-nya, teman-teman bisa lakukan analisa potensi wilayah. Nah, kalau dari cakupannya, kalau mungkin teman-teman lihat di LMS, itu ada beberapa cakupan. Ada dari masalah-masalah sosial, lalu ada sistem sosial, lalu ada lembaga-lembaga sosial juga, lalu juga kebijakan-kebijakan publik seperti itu. Contoh-contohnya juga sudah ada di LMS. Teman-teman nanti teman-teman bisa baca. Kalau misalnya ada yang kebingungan, bisa langsung tanyakan saja nanti. Lalu step-stepnya gimana sih kayak gitu untuk melakukan analisa potensi wilayah ini. Gitu. Maaf. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya ada suara-suara aneh. Oke, aku lanjut. Jadi tujuan dari analisa potensi wilayah ini yaitu tadi untuk teman-teman memperoleh pemahaman yang lebih lebih baik tentang kondisi dan potensi suatu daerah, yaitu nanti tempat daerah teman-teman KKN. Oke. Terus analisa ini dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi terkait sumber daya yang ada, terus juga peluang, lalu juga tantangan dalam pengembangan ekonomi wilayah, gitu, dan juga kebutuhan pengembangan ekonomi yang diperlukan. Mungkin step-stepnya aku akan jelasin secara singkat saja. Yang pertama di sini, teman-teman bisa lakukan yang pertama, identifikasi terkait sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia di daerah tersebut, seperti itu. Contohnya sumber daya alam itu, misal di sana ada beberapa eh, tumbuh-tumbuhan kayak gitu yang bisa diolah, misal menjadi pupuk kayak gitu. Nah, itu bisa teman-teman nanti kalau misalnya bisa untuk
mengolahnya itu bisa dijadikan juga untuk salah satu program kerja seperti itu. Atau mungkin ada permasalahan di pertanian daerah setempat. Nah, nanti teman-teman bisa cari solusi, kira-kira apa solusinya seperti itu. Nanti bisa bisa juga dijadikan untuk program kerja. Lalu dari sumber daya manusia, nah di sana kan berbagai macam sumber daya manusia, dari ada yang usia muda sampai usia yang dewasa. Nanti teman-teman bisa manfaatkan, misal ingin membuat program untuk anak-anak seperti itu. Ini teman-teman juga bisa disesuaikan dengan kebutuhannya yang ada di desa. Lalu step kedua, teman-teman perlu meninjau infrastruktur di daerah tersebut seperti akses jalan, transportasi publik, komunikasi, dan ketersediaan listrik. Nah, ini mungkin teman-teman yang desanya sudah sedikit maju, mungkin tidak terkendala dengan hal-hal ini. Tapi kalau misalnya teman-teman mendapati daerah yang misal akses jalannya sulit, kayak gitu, transportasi publik juga kurang, komunikasi juga kurang, misal tidak kurang sinyal, kayak gitu, ketersediaan listrik. Nah, teman-teman perlu mencari backup plan. Backup plan-nya itu digunakan biar nanti eh, pelaksanaan program kerja teman-teman tuh bisa lebih lancar kayak gitu di hari hanya. Nah, nanti kan ada waktu, spare waktu banyak, nah teman-teman bisa manfaatkan. Lalu yang step ketiga, teman-teman perlu mempelajari kebijakan pemerintah terkait pengembangan ekonomi daerah tersebut, kebijakan yang mendukung pengembangan sektor ekonomi di daerah dapat memberikan peluang bisnis dan meningkatkan daya saing daerah. Gitu. Mungkin teman-teman nanti bisa berkonsultasi dengan kepala dusunnya terkait program-programnya, mungkin ada beberapa kebijakan yang perlu teman-teman perhatikan seperti itu. Nah, itu step ketiga, teman-teman. Lalu step keempat, ini lakukan analisis pasar dan persaingan. Nah, ini mungkin teman-teman kalau misalnya ingin membuat suatu program yang istilahnya ingin menjadi keberlanjutan, teman-teman ingin apa ya? Istilahnya teman-teman ingin membantu warga desa untuk membuat UMKM. Nah, itu teman-teman juga perlu melakukan analisa pasar dan persaingan kayak gitu. Kira-kira kalau teman-teman membawa program untuk membuat UMKM di sana, UMKM kecil, kira-kira bagaimana keberlanjutannya? Karena kan teman-teman di sini di lapangan itu hanya sekitar 1 bulan, tidak lebih kayak gitu. Jadi di sini teman-teman perlu membantu memikirkan hal-hal seperti itu. Lalu yang terakhir, step kelima ini adalah pelajari aspek sosial dan budaya di daerah tersebut. Kayak contoh faktor agama, adat istiadat, terus kebiasaan masyarakat dapat berpengaruh pada penerimaan terhadap produk dan jasa tertentu, serta pengembangan sektor ekonomi tertentu. Nah, ini teman-teman ini juga yang perlu diperhatikan besok. Jadi teman-teman manfaatkan untuk waktu kunjungan pra KKN untuk mempelajari aspek-aspek sosial dan budaya. Karena beberapa daerah di daerah KKN itu masih ada yang kental juga dengan budaya dan istiadatnya. Jadi teman-teman perlu tahu akan hal-hal seperti ini. Gitu. Gunanya untuk apa? Gunanya nanti untuk memperlancar kegiatan KKN teman-teman di desa lokasi KKN. Seperti itu. Jadi nanti pesan dari aku, dari berbagai pengalaman teman-temanku yang lainnya juga, jangan malu untuk bertanya. Seperti itu. Kalau tidak tahu, ditanyakan saja, baik itu dengan APL, DPL, atau mungkin nanti jika sudah di level KKN dengan kepala dusunnya seperti itu. Mungkin itu aja dari saya, Bu. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa dipersilakan dari teman-teman. Terima kasih. Kembali kasih Mas Ferdian ya. Ya, ya. Makasih banyak ya untuk analisis potensi wilayahnya. Ya, program-programnya teman-teman bisa tanya, seperti yang Mas Ferdian jelaskan, bisa tanya ke Pak Dukuhnya atau warga sekitar. Kemarin KKN-nya ngapain aja gitu. Terus bisa teman-teman tindak lanjut yang sebelumnya atau ya lebih ke menggali program-program yang teman-teman bisa komunikatif aja. Nah, makasih banyak, kita beri aplaus untuk Mas Ferdian. Saya nggak kasih love ya, saya kasih tepuk tangan ya. Oke, makasih Mas Ferdian. Oke, lanjut ya. Kak Stefani ini sudah siap ya? Silahkan. Terima kasih Bu Ika atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, namaku Stefani Rizky Novista Putri, biasa dipanggil Fani. Saya dari APL kelompok 51 sampai dengan 55. Di sini saya akan menjelaskan dan sedikit sharing tentang perencanaan program. Jadi dalam perencanaan program,
teman-teman peserta KKN diajak untuk merancang program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sasaran. Nah, masyarakat sasaran itu adalah masyarakat yang ada di lokasi teman-teman KKN nantinya. Lalu untuk program yang dirancang ini bersifat individu dan melibatkan masyarakat eh, yang ada di lokasi KKN teman-teman nantinya. Untuk langkah-langkah penyusunan perencanaan program sudah ada di LMS, tapi saya akan menjelaskan sedikit. Yang pertama, nanti teman-teman melakukan observasi. Nah, pada saat melakukan observasi itu, nanti teman-teman dapat mengamati dan menggali informasi tentang lokasi KKN teman-teman. Lalu, yang kedua, nantinya teman-teman dapat melakukan analisis sosial dan dapat mencoba menemukan masalah-masalah apa aja yang ada di lokasi KKN teman-teman. Lalu yang ketiga, nanti teman-teman dapat menggali solusi berupa program pemberdayaan masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang telah ditemukan oleh teman-teman di di desa KKN teman-teman. Lalu yang keempat, nanti teman-teman dapat mengkonsultasikan terlebih dahulu program pemberdayaan masyarakat dengan tokoh masyarakat di sana, seperti bisa ke Bapak Ibu dukuhnya atau Bapak Ibu RT RW setempatnya. Lalu yang terakhir nanti teman-teman dapat menyusun proposal dengan format yang sudah terlampir di LMS. Teman-teman bisa membacanya di LMS masing-masing. Lalu untuk contoh sharing pengalaman KKN ku kemarin, program KKN ku kemarin sosialisasi menabung untuk ibu-ibu PKK di sana. Jadi waktu itu aku mensosialisasikan apa sih menabung itu, lalu aku juga memberikan pemahaman kepada masyarakat ibu-ibu di sana, ibu PKK di sana, tentang manfaat menabung, lalu strategi pengelolaan keuangannya. Lalu aku juga mengajarkan kepada ibu-ibu PKK di sana menabung target. Dan mereka juga sepakat hasil tabungan target mereka akan digunakan untuk berlibur bersama. Lalu untuk program kerja lainnya, teman-teman dapat melihat contohnya di LMS. Di situ sudah ada contoh dan video YouTube-nya. Teman-teman bisa menontonnya di sana. Lalu untuk program kerja yang tidak boleh dilaksanakan, tadi di awal juga sudah dijelaskan oleh Bu Ika, yaitu program pembangunan secara fisik, misalkan pembangunan gapura, pembangunan pos ronda, membangun tugu, itu tidak boleh dilaksanakan ya teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, nanti boleh ditanyakan. Terima kasih. Oke, makasih banyak Kak Fani. Ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Belum ada. Iya, teman-teman kalau ada satu program bisa berkelanjutan ya seperti Mbak Fani jelaskan, misalnya menabung, tidak hanya satu kali menabung seperti itu, tapi ada keberlanjutan dari program itu. Terima kasih banyak Mbak Fani. Silahkan bisa tepuk tangan virtual untuk Mbak Fani, untuk kelompok 51 sampai 55, silahkan. Ya, lanjut ya teman-teman. Yang APL terakhir kita punya Mas Roland. Mas Roland sepertinya sudah siap, silahkan. Halo teman-teman, selamat sore. Apakah suara saya terdengar? Oke, baik. Perkenalkan nama aku Roland Mauritius. Biasanya dipanggil Roland. Saya di sini APL untuk kelompok 56 sampai 60. Dan di sini aku akan menyampaikan sedikit tentang peraturan. Tadi sebenarnya, oh ya teman-teman sebelumnya mohon maaf ya kalau ada suara-suara bising di sekitar saya, karena ini saya lagi nyambi juga sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk peraturan itu tadi udah sedikit juga dijelaskan oleh Bu Ika dan juga mungkin Mbak Cindy tadi ya ketika perkenalan juga. Jadi di sini mungkin untuk peraturan itu sebenarnya dibagi ke dalam sanksi. Jadi untuk pembekalan itu tadi seperti yang disampaikan Bu Ika, bahwa pembekalan itu bersifat wajib dan teman-teman harus mengikutinya. Dan semisalnya nanti tidak bisa mengikuti itu harus mempunyai alasan yang jelas. Kalau misalnya nggak jelas mungkin itu akan dikenakan pengurangan poin maupun pemberian tugas. Itu. Lalu untuk operasional tadi udah jelas juga diberitakan oleh Bu Ika bahwa teman-teman nanti di sana akan tinggal
selama 30 hari di tempat KKN. Dan teman-teman juga selama di sana itu harus memenuhi persyaratan apa namanya? Jam yang memang udah ditentukan bahwa KKN teman-teman itu dinyatakan berhasil, yaitu sebanyak 240 jam. Seperti itu. Dan itu mungkin nanti teman-teman akan ada pertanyaan, kok bisa nyampe segitu, apakah itu bisa bisa dicapai atau enggak. Saya jamin itu pasti teman-teman bisa mencapai semuanya. Karena itu nanti akan dilihat dari apa namanya? Pelaksanaan program teman-teman dan juga kegiatan teman-teman di sana seperti apa. Lalu tadi juga udah dijelaskan mengenai meninggalkan lokasi KKN. Tadi ada 2 hal ya teman-teman. Yang pertama itu mengenai ketika teman-teman meninggalkan lokasi KKN untuk kebutuhan pribadi, itu hanya boleh 1 kali dan maksimal dalam waktu 24 jam. Kemudian yang kedua itu teman-teman bisa meninggalkan lokasi KKN untuk kepentingan program kerja. Nah, tapi untuk meninggalkan lokasi ini tadi sudah ditekankan juga bahwa ini harus dikomunikasikan baik ke APL maupun DPL. Seperti itu. Nah, lalu nanti teman-teman selama ber-KKN di lokasi KKN di Putrajaya itu nanti teman-teman akan membuat yang namanya buku kegiatan dan buku jurnal. Nah, kalau buku jurnal ini itu nanti teman-teman akan sedikit menceritakan tentang kegiatan teman-teman di hari itu. Jadi ini nanti dibuat setiap hari. Untuk buku jurnal itu nanti teman-teman menceritakan tentang bagaimana sih kegiatan teman-teman di hari itu. Nah, itu nanti akan direkap selama 1 minggu dan dikumpulkan pada hari minggunya. Nah, kemudian untuk buku kegiatan itu biasanya berisi tentang kegiatan teman-teman apa dan bukti fotonya. Seperti itu. Dan itu juga sama, setiap hari teman-teman akan membuat kedua buku ini, buku kegiatan dan buku jurnal, dan dikumpulkan pada hari minggunya. Setiap 1 minggu itu akan dikumpulkan. Kemudian selama KKN juga teman-teman diusahakan atribut-atribut teman-teman itu nggak boleh sampai hilang dan nggak boleh berpindah tangan ke orang lain. Semisalnya nanti hilang atau berpindah tangan, itu tolong diinformasikan ke kita, teman-teman APL maupun juga nanti ke DPL, biar nanti bisa diproses begitu. Kemudian selama di lokasi KKN, teman-teman ada 2 hal teman-teman yang nggak boleh kita lakukan. Pertama, hal-hal yang berbau politik dan hal-hal yang berbau penyebaran agama. Itu nggak boleh. Dan ini juga berkaitan dengan pembuatan program teman-teman. Nanti misalnya ketika pembuatan program teman-teman terus APL nanti akan ngecek dan itu ada yang berbau politik ataupun berbau penyebaran agama, kemungkinan akan kami suruh ganti. Seperti itu. Kemudian tadi untuk etika dan segala macam tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Cindy ya. Seperti apa kita harus berpenampilan di sana, kemudian terkait norma-norma di sana kita juga harus menyesuaikan seperti itu. Kemudian tadi juga Bu Ika udah menjelaskan terkait kendaraan yang harus kita bawa, yaitu maksimal 3, nggak boleh lebih. Jadi harus bisa terpenuhi 3 kendaraan. Gitu. Kemudian teman-teman ini yang penting, selama KKN, teman-teman itu nggak boleh membawa kendaraan roda 4. Jadi udah ditekankan di poin sebelumnya ya, bahwa teman-teman hanya boleh membawa motor. Kemudian teman-teman nggak boleh membawa kayak kasur, kemudian alat-alat elektronik. Nah, itu nggak boleh teman-teman. Karena nanti di lokasi KKN, teman-teman itu nanti pas observasi nanti teman-teman akan akan menyampaikan juga nanti di sana juga teman-teman akan disiapkan untuk tempat tinggalnya seperti apa. Ya mungkin tidak semewah semewah tempat tinggal teman-teman sendiri, entah itu di kos ataupun mungkin nggak semewah di tempat-tempat penginapan ketika teman-teman lagi jalan-jalan. Jadi kemungkinan akan seadanya. Dan itu yang akan teman-teman di situ nanti teman-teman akan menyesuaikan untuk tempat tinggalnya seperti itu. Kemudian teman-teman nggak boleh ketika KKN di sana, misalnya ada saudara ataupun ada teman-teman yang mau menginap di pondokan, itu semaksimal mungkin tidak boleh ya teman-teman. Semaksimal mungkin tidak boleh. Kemudian kalau misalnya ada kunjungan secara pribadi, kalau misalnya ada keluarga teman-teman yang mau berkunjung, itu hanya 1 kali teman-teman. Sorry, bukan ada kunjungan dari orang tua, maksudnya teman-teman berkunjung ke
pondokan teman-teman itu hanya boleh 1 kali per minggu. Jadi jangan terlalu sering teman-teman kalau ingin mengunjungi teman-temannya di yang kelompok lain. Kemudian teman-teman yang ada lagi yang penting ini terkait ketika nanti teman-teman membuat surat. Nah, untuk stempel dan kop suratnya itu teman-teman nggak boleh mengatasnamakan KKN USD maupun mencantumkan logo Sanata Dharma. Tapi teman-teman menggunakan stempel dan kop surat dari padukuhan masing-masing. Karena ini kan sifatnya itu adalah program itu diajukan untuk padukuhan, bukan teman-teman mengajukan program dari Sanata Dharma maupun dari pihak KKN USD. Seperti itu. Untuk peraturan-peraturan lainnya mungkin akan menyesuaikan karena kita akan melihat juga nanti untuk kedepannya seperti apa prosesnya. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Roland. Kita beri apresiasi untuk Mas Roland juga. Ya, teman-teman ada satu hal yang perlu teman-teman ketahui, yakni ini teman-teman penggunaan sosial media ya. Terutama jika teman-teman waktu KKN, hati-hati kalau misalnya penggunaan sosial media, misalnya ada hal-hal berbau mistis nih, terus teman-teman viralkan, nanti mohon jangan dilakukan karena memang ada, tapi untungnya bukan dari Sanata Dharma ya. Ada teman-teman KKN dari universitas lain, lalu kemudian ada di sosial media terkait kritik terhadap tempat tinggal di KKN, ya lalu diusir lah. Jadi KKN-nya juga gagal. Semoga tidak terjadi ya teman-teman. Amin. Ada pertanyaan teman-teman sebelum kita akhiri? Silahkan. Saya mau ngajuin pertanyaan, Bu. Silahkan. Mas Randy ya? Mas Randy atau Mas Septian? Ya, silahkan. Sedang Ya, di saya luar dari angkasa ya ini. Prodi Informatika dengan NIM 215314057. Perkenalkan, nama saya Septian Randy, biasanya dipanggil Randy. Saya mau bertanya terkait tadi yang dikatakan Ronald. Tadi Ronald bilang tidak boleh membawa elektronik. Elektronik itu semacam apa dulu? Apakah laptop kah, HP kah? Tapi kan disinggung tadi itu kita harus membuat laporan. Nah, proposal. Itu bagaimana kita membuatnya kalau tanpa elektronik? Itu aja sih pertanyaan saya. Nanti ada pertanyaan kedua untuk khususnya anggaran. Pertanyaan kedua ini, anggaran itu apakah dari pusat itu menyediakan anggaran atau tidak untuk setiap kelompok ya? Saya mendengar ada kan ya pengalaman-pengalaman cutting ya dari angkatan 19, 18 dan 17 itu mengatakan kampus akan menganggarkan sebesar 12 juta kemarin ya. Entah antara 10 sampai 12. Apakah di tahun ini kampus akan menganggarkan untuk kami lagi? Menganggarkan dana untuk kami untuk mengajukan mengoperasionalkan KKN tersebut. Begitu sih. Nah, itu sistem anggarannya bagaimana? Soalnya dari saya menyimak tadi itu tidak ada menyinggung anggaran-anggaran, hanya sebatas peraturan-peraturan saja. Nah, itu anggarannya lebih diutamakan sebenarnya. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Randy dari Informatika atas pertanyaannya. Kemudian Mas Roland apakah akan menjawab tentang terkait dengan elektronik? Silahkan Mas Roland. Ya Bu. Jadi sorry teman-teman ya, saya tidak menjelaskan secara spesifik untuk elektronik yang nggak boleh dibawa itu apa aja. Jadi untuk laptop dan HP itu udah pasti akan dibawa, karena itu udah pasti akan kita gunakan dan teman-teman juga akan gunakan setiap hari selama KKN itu pasti akan digunakan. Nah yang nggak dibawa itu seperti apa? Misalnya teman-teman pengen bawa kipas nih, ya itu nggak perlu dibawa lah, karena kita bukan pindah kosan. Terus kalau misalnya teman-teman punya televisi pengen dibawa ya itu nggak perlu juga dibawa karena di sana pasti ada. Seperti itu. Mungkin yang di luar laptop dan HP itu mungkin yang dimaksud dengan alat elektronik adalah yang itu yang nggak boleh dibawa. Kecuali kalau misalnya untuk teman-teman perempuan yang pengen bawa
catokan ya itu silakan sih. Itu kan karena kebutuhan pribadi untuk merawat rambut juga kan, mungkin untuk terlihat lebih cantik atau dan sebagainya macamnya lah. Nah itu bisa dibawa. Kecuali pokoknya di luar halal di luar yang saya sebutkan tadi itulah, itu yang nggak boleh dibawa sebenarnya. Kayak TV, kipas angin dan elektronik yang mungkin kapasitasnya lebih besar gitu. Tapi kalau untuk laptop dan HP itu pasti dibawa. Itu wajib banget dibawa untuk teman-teman. Seperti itu. Terima kasih. Semoga bisa menjawab ya. Siapa tadi? Septian Randy. Makasih Bu. Kembali kasih Mas Roland. Kemudian untuk anggaran, memang kami tidak mengurusi anggaran Mas Randy. Kami mengurusi tentang pelaksanaan, penerjunan, penarikan, dan lain sebagainya. Untuk anggaran, seperti saya sudah jelaskan, teman-teman akan menerima uang tersebut langsung dari panitia KKN, bukan dari kami. Jadi koordinator masing-masing kelompok sebelum penarikan bisa mendapat anggaran tersebut. Anggaran tersebut, mohon maaf, saya pribadi kurang tahu jumlahnya, tapi pasti akan dapat dari universitas. Kemudian anggaran tersebut meliputi proker, program kerja, kemudian ada untuk konsumsi teman-teman, kemudian satu lagi teman-teman, jika teman-teman rajin, silahkan membuat proposal karena bisa menambah anggaran. Selain anggaran konsumsi dan program-program kerja teman-teman. Seperti itu Mas Randy. Sepertinya mau ada pertanyaan lanjutan Mas Randy, silahkan. Oke, untuk sementara itu aja Bu. Terima kasih. Kembali kasih Mas Randy, semoga pelaksanaan KKN-nya lancar-lancar terus ya. Iya. Ada pertanyaan lain teman-teman, silahkan. Izin ya, saya pindah ke halaman selanjutnya untuk dokumentasi siapa saja yang mengikuti pembekalan. Jadi halaman pertama, silahkan teman-teman bisa untuk ya, terima kasih untuk ini apa namanya NIM underscore nama, kemudian kelompoknya ya, agar bisa ini. Oke, terima kasih. Wah, ada suster juga ya. Hey, halo, ada Mbak Dinda. Ya, ya. Oh, ada kucingnya Mas Yusran ya. Besok kucingnya jangan dibawa ya, hatinya saja yang dibawa ya. Ya, makasih teman-teman sudah open kamera. Saya ganti ke halaman kedua. Izin ya. Ada Suster Maria, Suster Cornelia, ada Mas Frans juga. Halo Mas Frans. Ya, izin ya. Saya pindah ke halaman selanjutnya. Oke, ada Mbak Angel yang hari ini ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ada Mbak Rachel juga. Hai Mbak Danya ikut juga ya. Kita ke Gunung Kidul. Ada Mas Henry, gimana nih? Habis balik dari Thailand ada Mbak Brigita juga ya. Ada Mbak Tias ya. Saya ini ya, wah dari PBI juga banyak. Oke, ada Mas Rian juga. Kelihatan Mas Rian tuh. Oke, ada Mbak Reta. Kapan kita main lagi Mbak Reta? Main apa namanya polisi-polisian lagi ya. Ada Mas Pasca juga. Wah, selalu tampil menawan ya. Oke, saya pindah ke halaman 4. Mbak Andrea bareng sama siapa Mbak Andrea? Oke, ya ada teman-teman yang belum kenal nggak apa-apa ya, besok kita kenalan pas di lokasi KKN atau pas sebelum pra penerjunan, sebelum ya waktu observasi. Kita nanti kenalan, ngobrol-ngobrol bareng dari yang lain-lain. Oke, 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4, 5, 6,
7, 8. Oke. Oke. Untuk yang minggu ini teman-teman bisa koordinasi kelompok di WA group masing-masing per kelompoknya, nanti bisa dipilih koordinatornya siapa, yang mau pegang bendahara siapa, silahkan. Dan lain-lain silahkan, boleh dipilih ya. Kemudian nanti teman-teman bisa koordinasikan dengan teman-teman APL untuk observasi mau tanggal berapa. Semoga kita bisa bareng-bareng ya, satu hari gitu bareng-bareng ke sana. Makasih banyak teman-teman. Salam sehat juga. Iya untuk Bu, kalian. sama-sama. Selamat sore. Terima kasih, Bu. Mari kembalikan kasih, sesi. Miss. Lancar Bu. ya, Bu. lancar. Selamat sore. Kasih, Bu. Thank you, Miss. Makasih Bu Ika. Terima kasih, Bu. Hai Thank Bu you, Gita, Miss. ya. Kasih, Bu. Miss. Ya. Terima kasih. Di jalan. Thank you, Miss. Taufik. Kak. Taufik. Hai, Brenda.